Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saya Siti Nurhalisa melaporkan sebuah kajian menarik bertajuk Jurnalisme dan Kebebasan Pers, Lintas Sejarah, Regulasi Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kajian ini membahas perjalanan panjang jurnalisme di Indonesia, bagaimana pers pernah dibungkam, hingga tantangan yang kini dihadapi di era digital. Semua ini menegaskan bahwa pers bukan sekedar penyampaian berita, melainkan pilar demokrasi bangsa. Sejarah jurnalisme di Indonesia dimulai pada tahun 1744 dengan terbitnya Bataviasche Noveles, surat kabar berbahasa Belanda yang lebih banyak ditujukan untuk kalangan kolonial. Memasuki abad ke-20, Tirto Hadisuryo menghadirkan Medan Trijaji, medan pertama yang berpihak pada rakyat pribumi. Media ini menjadi tonggak lahirnya jurnalisme nasional. Media diarahkan untuk mendukung ideologi politik pemerintah. Kontrol makin ketat terjadi di era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kebebasan pers dibatasi melalui SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Media kritis seperti Tempo, Editor, dan Detik bahkan pernah dibredel pada tahun 1994. Tidak hanya wartawan yang mengalami intimidasi, penahanan, hingga kekerasan. Media kritis seperti Tempo, Editor, dan Detik bahkan pernah dibredel pada tahun 1994. Tidak sedikit wartawan yang mengalami intimidasi, penahanan, hingga kekerasan. Pemirsa, titik balik kebebasan pers hadir saat reformasi pada tahun 1998. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sejak saat itu, pemberedelan oleh pemerintah tidak lagi diperbolehkan. Pers diakui sebagai pilar keempat demokrasi, sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, media kini memiliki ruang lebih luas untuk melakukan fungsi kontrol sosial. Undang-undang pers menegaskan beberapa hal penting. Pertama, pers bebas dari sensor, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Kedua, wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi identitas narasumber. Dan ketiga, masyarakat memiliki hak jawab serta hak koreksi terhadap pemberitaan yang merugikan. Selain itu, Undang-Undang Pers membentuk Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers, menyelesaikan sengketa, serta menegakkan kode etik jurnalistik. Meski begitu, implementasi Undang-Undang Pers masih menghadapi tantangan. Survei menunjukkan hanya sekitar 53% responden yang menilai Undang-Undang Pers efektif melindungi wartawan, sementara hampir setengah lainnya ragu terhadap penerapannya di lapangan. Wartawan juga wajib menjaga privasi narasumber, menolak suap, dan selalu melakukan verifikasi informasi. Namun, kenyataannya di lapangan pelanggaran kode etik masih sering terjadi. Survei yang dilakukan mahasiswa menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden menilai media masih kerap mengabaikan etika. Hal ini terjadi karena tekanan bisnis, interferensi politik, hingga persaingan kreatif. Artinya, kode etik bukan sekedar aturan tertulis, tetapi harus terus ditegakkan melalui pendidikan etika dan pengawasan yang lebih kuat. Memasuki era digital, pers menghadapi tantangan baru. Survei menunjukkan lebih dari 96% responden sepakat bahwa jurnalisme digital telah mengubah cara masyarakat mengakses berita. Dari yang semula mengandalkan koran dan televisi, kini masyarakat lebih banyak menggunakan media online dan media sosial.
Perubahan ini membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Positif karena informasi kini lebih cepat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Namun negatifnya adalah banjir informasi palsu atau hoax yang justru bisa menyesatkan publik. Kondisi ini menuntut wartawan untuk semakin disiplin dalam verifikasi dan masyarakat pun dituntut lebih kritis dalam penyaring informasi. Pemirsa, perjalanan jurnalisme di Indonesia membuktikan bahwa pers selalu menjadi bagian penting dari demokrasi. Dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era digital saat ini, pers berperan sebagai pengawas kekuasaan sekaligus ruang publik untuk berdialog. Namun, kebebasan pers harus selalu diiringi tanggung jawab. Wartawan dituntut profesional, media dituntut menjaga integritas, dan masyarakat juga perlu berperan sebagai pengawas. Dari Serang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kelas KPI 5B, saya Siti Nurhalisa bersama kameramen melaporkan untuk Anda kembali ke studio.